Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 1? Alhamdulillah ya, pekan ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya pekan ke-7. Pekan ini kita akan membahas dengan tema yang sama, yaitu tema manusia dan subtema hidup bersih dan sehat. Nah teman-teman, pastinya sudah tahu ya apa yang harus dilakukan agar kita bisa selalu hidup bersih dan sehat. Nah, Ibu akan menyampaikan dari pengertian hidup bersih dan sehat. Apa pengertian dari hidup bersih dan sehat? Ya, merupakan lingkungan yang bersih dan tidak terdapat kotoran di sekitarnya. Memiliki kenyamanan di sekitar dan tubuh menjadi sehat. Nah, ini adalah pengertian hidup bersih dan sehat. Kemudian, agar kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita butuh yang namanya alat yang digunakan untuk kebersihan lingkungan. Ada alat apa saja? Ya, benar. Alat yang digunakan untuk kebersihan lingkungan yang pertama adalah sapu, kemudian alat pel, kemudian kain pel atau kain lap, kemudian sikat, spons, kemudian keranjang sampah, ember, dan pembersih kaca. Nah, ini adalah alat yang digunakan untuk kebersihan lingkungan. Nah, baik teman-teman, kita akan beranjak ke kota terbersih di Indonesia. Terdapat apa saja dan di mana saja kota terbersih di Indonesia? Ya, benar. Di Balikpapan. Nah, Masya Allah ya, ternyata kota Balikpapan merupakan kota terbersih di Indonesia. Kemudian berikutnya adalah Makassar. Nah, kota Makassar juga termasuk kota terbersih di Indonesia. Berikutnya apa teman-teman? Ya, kota Surabaya. Nah, ketiga kota tersebut merupakan salah satu contoh kota terbersih di Indonesia. Maka sebaiknya kita sebagai orang Indonesia, kita harus selalu menjaga lingkungan dan kebersihan di sekitar kota kita. Bahkan walaupun kita tidak tinggal di Balikpapan, Makassar, Surabaya, kita tetap harus bisa menjaga lingkungan dan kebersihan di kota yang kita tinggalkan. Nah, seperti itu ya. Baik, kita akan beranjak ke kepanjangan dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, apa kepanjangan dari DLH? Ya, DLH merupakan Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup ini merupakan salah satu dari pemerintah yang menjaga kebersihan lingkungan, yang mengawasi lingkungan. Jadi ketika ada orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya membakar pohon secara liar, nah dari Dinas Lingkungan Hidup inilah yang akan memberi himbauan, memberi tahu bahwa tidak boleh membakar hutan secara liar, secara sembarangan. Nah, ini makanya ada yang namanya Dinas Lingkungan Hidup atau singkatan dari DLH. Nah, kantornya sendiri itu juga ada ya teman-teman. Salah satu contohnya adalah di kota Balikpapan. Alamat Dinas Lingkungan Hidup di kota Balikpapan beralamat di Jalan Ruhi Rahayu. Nah, ketika teman-teman jalan ke Dom, nah itu ada yang namanya Jalan Ruhi Rahayu. Atau ada kantor Dinas Lingkungan Hidup. Nah, karena kita membahas lingkungan yang bersih dan sehat, maka Ibu juga akan menyampaikan lingkungan yang tidak sehat. Apa lingkungan yang tidak sehat itu? Ya, pengertian lingkungan yang tidak sehat merupakan lingkungan yang tercemar, kemudian kotor, dan dipenuhi dengan sampah. Nah, jadi kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan ya, agar lingkungan terus sehat dan tidak kotor. Nah, bagaimana Ibu Aina ciri-ciri lingkungan yang tidak bersih dan tidak sehat? Ya,
Ciri-cirinya adalah yang pertama, udara tercemar asap. Nah, kita bisa lihat ya, ini ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Kemudian yang kedua adalah tidak memiliki tempat sampah. Jadi, orang-orang membuang sampah bisa sembarangan. Kenapa? Karena tidak ada memiliki tempat atau wadah untuk membuang sampah. Kemudian berikutnya, ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat itu juga terdapat tidak memiliki saluran air. Nah, atau parit ya. Nah, ini akan mengakibatkan banjir. Kita bisa lihat contohnya ya. Ini karena tidak terdapat saluran air atau parit, maka mengakibatkan hal tersebut banjir. Nah, berikutnya, tidak ada pepohonan atau gersang. Nah, jadi ketika lingkungan kita tidak memiliki pohon, nah gersang, sehingga ketika hujan lebat, hujan deras, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah banjir. Nah, jadi kita perlu yang namanya pepohonan ya, agar terus sehat, kemudian tidak mudah banjir, udaranya segar. Nah, ini adalah ciri-ciri lingkungan yang tidak bersih dan tidak sehat. Nah, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti dan memahami ya mengenai hidup bersih dan sehat. Baik, pekan ini Ibu akan menyampaikan tugas pekan 7. Pekan ini teman-teman akan membuat yang pertama, menggambar kreasi lingkungan bersih dalam bentuk kolase dari kulit telur. Nanti boleh teman-teman menggambar lingkungan bersih, kemudian diberi kolase dari kulit telur. Nah, itu ada contohnya ya. Kemudian tugas yang kedua adalah teman-teman membuat catatan, menuliskan 2 kota terbersih di Indonesia. Boleh lebih juga ya teman-teman. Kemudian tugas yang ketiga adalah menuliskan 2 ciri-ciri lingkungan yang tidak bersih dan sehat. Nah, ini juga teman-teman boleh menuliskannya lebih dari 2. Nah, Masya Allah ya, lebih bagus ya. Nah, oke. Semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti dan memahami. Terus bersyukur lebih baik daripada mengeluh. Semangat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.